itu kuat berwibawa itu dari adu syair. Di luar adu kekuatan, adu perang, adu syair. Wah, ada peluang nih, barangkali bisa belajar di pondok. Tapi setelah tak tanya kok, tak lihat ternyata itu pondok perempuan. Nah, itulah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Wardiman di Sempetin Ngaji pada segmen Sempetin Ngobrol. Oke teman-teman, gimana nih kabarnya semua? Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan, itu adalah yang paling utama. Dan mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Oke teman-teman, kali ini saya kedatangan tamu yang sebenarnya udah saya tunggu-tunggu nih buat kita diajak bincang-bincang. Siapa dia? Yuk kita sambut, ada Mas Oki dan Mas Hamdan. Oke. Oh, akhirnya kayak tamu yang lamanya kita gak pernah dapat segmen ini kita kebagian, guys. Alhamdulillah, soalnya kemarin tuh agak ragu-ragu juga gimana gitu caranya untuk mancing, bingung mau bahas apa Padahal gitu. sering ketemu tapi bingung di segmen ini mau bahas apa. Betul sekali, itu yang saya khawatirkan sebenarnya. Temanya ngobrol santai aja. Iya, ngobrol santai sebenarnya. Bukan kayak podcastnya yang Waduh, itu yang berat. berat ya. Berat itu. berbobot sekali itu ya. Oke, Mas Oki sama Mas Hamdan, saya di sini mau bahas mengenai hadroh. Mungkin saya juga ingin berbagi kepada teman-teman seperti ngaji biar tahu gitu bahwa dalam Islam itu ada kesenian Islam juga, ya bukan hanya musik saja, musik yang ini, tapi dalam Islam ada seni musik religinya, yaitu berupa musik hadroh. Nah, saya juga pengen tahu nih kayak sejarahnya hadroh, terus apa saja sih yang dapat diambil gitu hikmahnya dari bermain musik hadroh ini. Mungkin ada kesan-kesannya atau gimana. Oke, mungkin saya akan bertanya seputar sejarah hadroh dulu ya, secara umum mungkin. Karena mungkin teman-teman di sini ada yang belum tahu, termasuk saya belum tahu juga nih. Ini Saya kan vokalis hadroh. Iya. Saya baru terjun di sini mungkin musik hadroh, dan setelah beberapa bulan kita berlatih itu saya udah merasakan ada kenyamanan gitu ya. Selain kita bersolawat, kita juga bisa mengekspresikan diri kita gitu. Oke, langsung aja. Hanya lebih nyaman. Iya, amin. Oke, langsung aja nih ke sejarah hadroh. Mungkin bisa dijelaskan di awal peristiwanya kayak mana gitu terjadinya. Mungkin bisa Berarti gambaran hadroh secara umum ya. secara umum ya. Hamdan, silakan. Kayaknya lebih senior dia. Sejarah. Sebenarnya hadroh itu kan rebana ya. Kalau rebana itu kan sebenarnya udah dari zaman nenek moyang, bahkan sebelum pra-Islam gitu loh, sebelum Islam datang. Di Timur Tengah pada waktu itu, ini masa pra-Islam ya, di Timur Tengah terutama di daerah Hijaz dan sekitarnya, itu orang-orang Arab pada saat itu suka bersyair. Karena di Arab pada waktu itu penanda suatu kaum, suatu suku atau suatu bani lah kalau di sana itu kitanya. Itu kuat berwibawa itu dari adu syair. Di luar adu kekuatan, adu perang, adu syair. Syair juga termasuk ini berarti ya. Ya, termasuk. Nah, mereka itu kadang-kadang mengiringnya itu dengan daf atau duf. Itu gendang. Duf apa itu? Oh, bukan kayak beatbox gitu, pakai mulut duf gitu bukan? Bukan ya. Kalian nggak tahu, baru tahu. Beda konteksnya. Duf itu ya sama aja rebana. Ya, duf itu kan bahasa Arab rebana gitu. Tapi kalau pada zaman itu ya itu dia bentuknya bulat gede, dia kulit unta atau kulit domba gitu. Itu untuk mengiringinya. Nah, duf tadi itu atau rebana atau terbangan lah kalau bahasa Jawanya itu mulai bersentuhan dengan Islam itu kalau menurut sejarahnya ya. Itu pada saat Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah. Ya mungkin kita semua tahu sejarahnya bahwa Apa itu? Pertama kali di sini yang momen berkesan waktu enggak bersentuhan dengan afiliasi dengan kebudayaan Islam. Jadi Rasulullah kan hijrah sampai di Madinah kan beliau disambut sama masyarakat Madinah pakai syair Tala al-badru alaina. Itu diiringi dengan duf tadi, dengan rebana tadi ya. rebana yang pada zaman itu. Pada zaman itu beda bukan bukan sekarang ya guys ya. Beda. Nah,
ya seiring berkembangnya zaman, enggak belum sampai situ sih sebenarnya ya. Rasulullah melihat itu kan istilahnya oke lah, bagus gitu bahasanya, mubah itu. Dan terus seiring berkembangnya zaman, ya berkembang juga, mulai nyebar ke India, kena afiliasi ke budaya India. Terus Islam sampai Nusantara dibawa budaya itu sampai ke Nusantara, berkembang sampai ke sini, sampai mungkin ya 2 abad 3 abad terakhir ini. Yang berkembang pesat tuh ada 2 macam rebana, 2 macam reban. 2 macam duf. Yang pertama laski itu cikal bakalnya qasidah ibu-ibu. Oh, Itu namanya laski. zamannya lagu-lagu ibu-ibu yang kasih jilbab. Oh ya, jilbab putih. Habis Itu itu nengannya qasidah itu. qasidah laski namanya. Nah, itu. Iya benar. Laski itu kan berkembang juga, dia jadi qasidah modern kayak Nasidaria, dia udah sama kayak dangdut. Nah, Oh itu iya, kan betul. perkembangannya. Kalau laski kan ke arah situ, dia lebih ke Melayu. Melayunya. Dia istilahnya gimana ya? Kalau julukannya dangdutnya Islam, karena mungkin mirip-mirip dangdut ya, mirip-mirip dangdut orkes Melayu gitu kan. Terus ada satu lagi namanya Banjari. Banjar. Banjari itu nyebarnya di daerah Banjar. Makanya namanya Banjar. Namanya Banjar, di daerah Banjar di Kalimantan Kalimantan. Selatan. Nah di sini modifikasinya lumayan banyak, cuman dia nggak menghilangkan bentuk rebana asli. Kalau laski itu kan kalau yang dia udah kayak namanya qasidah modern seperti Nasidaria dan sebagainya, itu kan ya udah mau alat musik modern, gitar atau bass atau gambus modern ya, bukan gambus aja, biola segala macam. Kalau Banjari ini itu masih mempertahankan bentuk rebana pakai kulit, cuman ya dimodifikasi, dikasih kecrek, dikasih kicikan di kupingnya lah kalau bahasanya gitu lah. Dan juga itu punya rumus pukulan sendiri. Ada rumus tersendiri. Ya sendiri. Karena pukulan kalau kalau laski itu kan dia kayak kendang dangdut ya, dangdut gitu doang. Nah kalau Banjari ini dia bentuknya tanya jawab. Main 2 orang berbarengan, beda dengan tanya jawab, jadilah nanti alunan yang bagus gitu seperti itu. Nah Banjari ini ya berkembang, jadi itu di daerah Banjar itu buat pengiring kalau ada ulama atau habaib itu lagi baca maulid, berjanji simput dunia dan sebagainya, diiringinya pakai itu baca qasidahnya gitu, baca selawat-selawatnya. Berkembang masuk ke Jawa. Di Jawa ini ada tokoh yang revolusioner dalam hal itu, yang mungkin kita tahu semua, namanya beliau Habib Syekh bin Abdul Qadir As-Segaf. Beliau orang Solo yang mungkin beberapa viewers atau Kawar Dimas sendiri tahu lah beliau. Itu istilahnya sebagai motornya lah, yang mencetuskan hadroh yang kita kenal sekarang ini. Ada bassnya, ada darbuka, itu tetap pakai alat musik ritmis, alat musik, cuman lebih modern gitu. Lebih modern. Dengan rebana yang asli tetap ada gitu. Dan juga ya dibuat lebih, ada jiwa-jiwa popnya, bandnya, ada koplonya. Jadi mengikuti pada zaman-zaman juga ya. Perkembangan zaman. Pencetusnya beliau itu Habib Syekh bin Abdul Qadir As-Segaf. Nah, di situ mulai berkembang sampai sekarang gitu. Yang terkenal tuh kan yang namanya hadroh habsyi, karena biasa dipakai ngiringin maulid habsyi atau simput duror gitu. Terus di tempat lain, masih di Pulau Jawa juga, di Jakarta, ada namanya beliau Habib Hasan bin Ja'far As-Segaf. Itu sezaman waktu berintis juga bentuk hadroh yang masih sistemnya Banjari gitu. Cuman dia dibuat lebih ke Arab-Araban, ke Yaman-Yamanan. Dia pakai lagi duf-duf, gendang-gendang gede model zaman dulu. Itu kalau sekarang disebutnya namanya bass panci, karena dia memiliki kayak panci gede Besar. gitu. Ya itu ya namanya hadroh NM kalau saya nyebutnya, hadroh Nurul Mustafa nama di sekarang. Istilah pencetusnya dari Majlis Nurul Mustafa, tempatnya Habib Hasan bin Ja'far As-Segaf di Jakarta. Di Jakarta. Berkembang, akhirnya muncullah hadroh yang istilahnya hasil modifikasi.
Ada Banjari, itu yang biasa kalau di Jawa itu pakai Vesban, Festival. Vesban ya. Nah, Kayak kamu juga mulai ada sih. mulai kemarin. ada sih Baru-baru ini juga ada kemarin Vesban tadi yang di Teknoprat itu. ada Vesban. Mulai bermunculan juga. Mulai muncul. Ada juga hardrock modern kayak tempatnya Abah Ali Gondrong Semarang itu dia udah tetap pakai sequencer, pakai keyboard. Cuman hardrocknya tetap ada. Tetap ada. Gitu. Dan buka rubah tempat cuman udah dikasih cover pakai sequencer, dia pakai keyboard gitu. Biar lebih ada iramanya. Lebih modern gitu. Di tempatnya Mafia Sholawat Semarang, Abah Ali Gondrong. Iya, Jali Sodikin gitu. Kurang lebih gitu aja sih kalau saya. Alamannya sejarahnya kurang lebih seperti itu ya, dari Iya. zamannya Nabi Muhammad berarti memang udah ada cikal bakalnya. Cikal bakalnya sudah ada. Betul. Oh, mungkin saya akan bertanya tentang ini, pengalaman dari mas-mas berdua nih. Bagaimana sih dulu awal mulanya kok bisa senang, suka dengan musik hadro ini? Mungkin bisa dari Mas Oki dulu, gimana dulu senang bener sama hadro gitu? Baik, yang namanya senang itu diawali dari tahu kan. Iya. Dulunya kita orang masa kecilnya tahun 2008 sampai 2010 itu ya dicekokin bukan di dalam istilah kita itu disuguhin yang sholawat ibu-ibu. Mungkin kebanyakan yang kita yang zaman anak-anak 2000-an kayak gitu kan. Dicekok ibu-ibu main qasidah kayak menggema di mana-mana, kalau ada kesenian Islam pasti ibu-ibu yang tampilkan. Betul. Nah, waktu itu di antara tahun 2009 2010 waktu saya masih SD ada satu entah dia itu ada satu grup datang ke desa kami tampil kayak istilahnya akan mempromosikan ini ada tim hadroh, dan antusias di tempat kami pun ya yang istilahnya yang dulu kayak nggak ada, namanya orang baru pertama kali lihat langsung berbondong-bondong kan lihat kayak gitu. Nah, saya juga tertarik gitu loh istilahnya, itu grup apa kok anak kecil yang main, biasanya kita ngeliatnya ibu-ibu doang sambil berdiri sambil ada koreonya, kok ini cuma duduk ya bagus gitu orang, karena kok kayak jadi awalnya kita tertarik ya kita tanya-tanya, emang ternyata beliau itu grup itu ya kepijot grup itu emang sengaja tampil di tempat itu, di tempat ngaji kami, karena emang beliau pengen mempromosikan untuk menjadi pengajar di TPA kami. Nah, kami pun ya spontan sih kayak bersyukurlah, untung nggak perlu lagi kita harus minta-minta ke sana buat ngajarin kita, ternyata emang beliau datang buat ngajarin kami. Dan dari awal itu kita kenal akhirnya suka belajar, nyampe mungkin setelah ya masuk SMP itu ya ada insiden dikit lah yang bikin semangat turun, kayak udah pada pergi, udah pada metal ya di permasalahan suatu grup kan kayak gitu kan. Kalau salah satu internal udah keluar, kadang satunya males ataupun nggak ada semangat gairah buat ngelanjutin ke ningkatin skill di bagian tersebut. Betul banget. Nah, terus pas kemarin itu awal-awal SMA lah, akhir SMA direkrut buat ikut grup SMA gitu. Nah, kita orang mah yang namanya jatuhnya kayak veteran sih, ngerasa jadi veteran, soalnya dulu udah pernah belajar terus berhenti kok ada undangan lagi buat gabung, ya udah kita gabung, kayak semangat buat hadroh itu balik lagi. Terus bukan nambah lagi, namanya orang udah ini ya, orang udah mulai redup terus dimancing lagi lebih gede lagi rasanya, gede. Nah, terus dilanjut lulus SMA itu akhirnya lanjut lah kuliah di UIN itu. UIN kan awalnya kita ya nggak expect gitu bakalan nemu hadroh di sini, istilahnya orang lingkungannya bakal belajar, nggak ada yang istilahnya kayak hadroh gitu. Nggak taunya di sini karena lingkupnya agama, ya alhamdulillahnya nggak jauh-jauh dari dekat kosan saya itu ada pondok. Pertamanya kita tahu itu di Pondok An-Nur itu dekat masjid. Dulu musola Al-Ikhlas dulu ada. Nah, saya suka ya istilahnya wah ada peluang nih, barangkali bisa belajar di pondok. Tapi setelah tak tanya kok, tak lihat ternyata itu pondok perempuan. Nah, aku kayak putusan dikit kayak waduh ini hasil buru-buru mau masuk aja kita udah gemeteran kan. Bener. Namanya remaja. Lain kan. Niatnya mungkin udah lain. Nah, berlambat laun setelah setengah tahun kita ngekos, adalah kita iseng-iseng dulu kan kayak ya nunjukin skill hadroh kita kan. Mungkin itu bisa jadi cikal bakal kenapa saya masuk berhenti kos itu. Berarti bukan dalam arti saya pulang PP itu, bukan. Saya tuh ya setelah sholat berjamaah itu saya iseng-iseng kayak pemanasan dari entah tangan saya yang biasa gini, saya gini-gini pakai tangan. Terus ada marbot di salah satu di komplek kosan saya itu namanya Anggar Riyadi Kusuma.
beliau kebetulan satu tingkat di atas saya di jenjang kampus ini. Semoga Mas Anda nonton. Amin. Nah dari situ saya ditegur, disampaikan sama dia, kau bisa hadro tah, kata dia. Aku bilang iya dikit-dikit. Nah setelah dia tahu kalau saya bisa hadro itu, besoknya selisih beberapa hari beliau nyamperin saya lagi, nawarin, kau kalau tak ajak bikin grup di sini mau nggak kira-kira. Nah aku pikir kalau cuma berdua doang kayaknya kurang. Tak tanya sama dia, kira-kira ada kenalan nggak sama dia. Misalnya kalau mau buat grup cuma dua orang doang, istilahnya namanya notabene hadro kan perlu banyak orang. Terus dia jawab, dia ada tim di kampus, cuma dia juga belum ikut, dia juga baru-baru kenal hadro. Nah kebetulan dia istilahnya mungkin baru semangat-semangatnya kenal hadro, kok ketemu yang di lingkungan tempat tinggal dia ada orang bisa hadro. Nah mungkin dari situ dia kayak semangat itu. Dia bilang sama aku, kau ngekos di mana? Aku bilang di situ di dekat musola ini aja, nggak jauh, paling cuma 20 meteran. Oh ya udah, mau nggak ini berhubung aku sendiri, kata dia. Wah aku pikir dia nawarin kan mau jadi marbot nggak. Awalnya dia alasannya gini, Cikal bakal. awalnya alasannya itu dia karena dia itu sibuk organisasi kan, namanya tinggal di musola. Jadi marbot itu kan ada tanggungan kayak bersih-bersih segala macam ada. Nah dia ngerasa nggak enak juga kadang kalau dia pulang kuliah abis itu ke komunitasnya dia, musola nggak ada yang jaga. Nah dia bilang dia perlu temen buat nemenin dia di musola itu jadi marbot biar ada penggantinya. Nah di situ aku ya langsung aja spontan, namanya di marbot enak, apa-apa enak. Wah enak. Tempat ibadah enak, disuguhin ya deket, ya peluang deket sama masyarakat itu lebih besar lah, lebih besar. Nah dari situ setelah tak terima itu selisih seminggu, aku mulai mindah barang ke musola. Setelah kemarin sehari yang lalu itu izin, ya sowan lah ke pengurus masjidnya, minta izin ini mau masuk. Setelah bisa, besok itu nggak lama-lama langsung beliau itu ngusulin rekrut cari-cari anak kos yang bisa ini, jadi nyomot satu-satu lah. Sama barangkali ada temennya yang bisa dicomot, diajak ke masjid ini, diajak gitu. Terus beliau ngusulin karena kita belum punya alat, minjem dulu latihan, kadang minjem di pondok ini, minjem ke tempat yang jauh-jauh, istilahnya kadang nyomot punya orang lah. Setelah kita ngerasa kok setelah berjalan waktu ada anak kos yang kira-kiranya mulai nanya juga, karena mungkin pas kita latihan mereka ada denger gitu loh. Di sana ada kak, kita orang bilang ada, kok langsung kita bilang ada, karena kita istilahnya posisinya juga pengen ngerekrut biar mereka percaya juga, istilahnya tertarik di sini juga benar-benar meskipun belum ada alatnya. Ben Cik inget nggak sopo sing pertama kali takon? Nah Cik inget hebat. Pertama kali tanya apa? Perihal hadron gini. Maksudnya tanya ke siapa dulu? Ya nanya takon gini kalau aku, kalau sampean, kalau Mas Angga. Lupa lah. Apa siapa emang? Ardo. Like gue Cik. Oh, Pertama, iya ke Ardo kayak pertama ke. bukan. Kalau pilihan tim pertama bukan dia juga sih. Ada satu. Kalau maksudnya sing bertahan. Oh langsung itu Langsung gabung. Oh langsung gabung, iya, saudara Abdo itu satu. Kebetulan dia seangkatan juga sama Angga. Enggak. Seangkatan di angkatan 17. 17 ya. Nah dari situ kita orang karena nggak enak juga kan lama-lama latihan kok minjem terus, seminggu dibalikin. Nah si Angga ini ngusulin karena berhubung dia lebih senior daripada aku, dia ada relasi sama Risma dulunya gitu, Risma angkatan sebelum marbot, sebelumnya kita orang itu. Nah dia nanya masih ada kas nggak? Nah kata Risma yang itu ada, masih dana sekitar kurang lebih 2,5 itu. Nah kita orang langsung ngusulin, dia ngajak aku mau nggak kalau kita ngurusin hadro, tak siapin alatnya, kita coba nemuin Risma gitu. Mungkin dari situ kita kebeli alat. Nah semenjak alat itu udah kebeli, ya namanya kayak kita brandingin barang lah ya. Ada barang, ya ada pembeli. Kita ada alat. Semakin mudah kita mempromosikan, semakin mudah orang bakal tertarik gitu loh. Nah dari situ kita mulai bentuk hadro, sampai sekarang alhamdulillah ya, meskipun ada yang keluar, seiring anak kuliah masuk ternyata ada juga gitu. Ternyata ada jalan juga. Ada generasi. Nggak kayak di kampung ketika satu orang pergi, kita nunggu adik kita bisa dulu, sedangkan di kampus ini ketika angkatan ini keluar, ada angkatan baru masuk, alhamdulillah itu. Kurang lebih seperti itu pengalaman dari dulu sampai sekarang ini di sini. Oke, berikutnya mungkin untuk pengalaman hadro dari Mas Hamdan sendiri seperti apa nih? Pertama belajar tuh di pondok. Di pondok nih belajar. Enggak, pengalaman hadro gimana dulu nih?
pengalamannya mungkin dari Awal kenal. Kenal tuh 2009. Denger album Habib Syekh. Sebenarnya sebelumnya udah kenal sih dari album Cinta Rasulnya ada Talwi. Cuman ya itu belum revolusioner lah. Habib Syekh revolusioner, album 2009-2010. Saya mulai suka tahun 2013. Adik saya Akikah waktu itu. Bapak saya waktu itu ngundang tim Adro. Ini pertama kali saya ngeliat langsung. Orangnya main ini begini. Tuh. 2014 saya kenal namanya Al-Munsyidin. Al-Munsyidin bikin Al-Munsyidin itu cikal bakalnya Majelis Az-Zahir yang sekarang itu terkenal tempatnya Habib Ali Zainal Abidin Asegaf di Pekalongan. Ya enggak Al-Munsyidin aja sih. Babur Mustafa, Syekh Al-Mus dan lain-lain pasti dari Pekalongan. Itu sangat revolusioner pada masa itu. Makanya saya agak ngecamkan banget itu di situ. Maksudnya patokan saya dengar salawat ya ini. 2014 mondok, 2015 tahun kedua saya belajar hadroh di pondok. Terus 2016 saya belajar hadroh waktu itu ya cukup lama sih, cuman nggak sempet sampai ada jam-jam terbang, cuman belajar aja, tahu dasarnya. Terus 2016 pertengahan saya keluar pondok, 2017 saya waktu itu ceritanya di sini ada namanya Mas Eko warga punya anak Akika, ngundang grup hadroh dari seberang, dari kampung seberang. Saya ngeliat tuh ada peluang ini kata saya kan dari sini. Istilahnya saya kan emang suka di situ, suka di sholawat itu. Di sholawat seni Islam ada peluang nih. Tambah lagi emang dapat dorongan dari waktu itu Pak RT Rukijan, RT 7 berarti Pak RT 07 Pak Rukijan. Dan juga dijembatani untuk kami anak-anak sini belajar ke seberang, ke kampung seberang. Di Majelis Al-Mulisin tepatnya Ustadz Muhtar. Tuh. Anak sini yang bertahan cukup lama kan saya waktu itu. Sampai tahun 2017 ya 18 awal saya ketemu Mas Angga juga waktu itu tertarik kan. Karena kemudian waktu itu sempat latihan di sini ketemu Mas Angga tertarik, dia saya ajak gabung. 2018 pertengahan ketemu Mas Oki, saya ajak gabung juga. Sampai akhirnya kami beli alat sendiri ya tadi yang kata Mas Oki itulah alurnya. 2018 pertengahan tuh ada perpecahan lah di waktu itu, ada sedikit konflik. Akhirnya saya ada inisiatif waktu itu, saya sama Mas Angga sih sebenarnya waktu itu, untuk kita bentuk sendiri di sini gitu. 18 kita bentuk, kita dapet lah tim-timnya waktu itu. Pertama kali tampil itu Isra Mi'raj 2018. Jadi 2023 berarti milad 5 tahun Isra Mi'raj tahun ini. Milad 5 tahun lah. Meskipun tidak setiap tahunnya enggak mesti kita ada yang biasa. Ya pasang surut. Milad pas Covid juga. Pas Covid juga. Event susah diadain. Ya benar, semuanya sempat tertutup. Ya, Isra Mi'raj tahun ini kami di 5 tahun. Milad 5 tahun bentuk di sini. Gak kerasa ya? Gak kerasa. Gak kerasa berarti. Perasaan baru kemarin di alat ini di 5 tahun gak tahu. Ini udah mulai muncul lagi gitu ya. Alhamdulillah. Nah, 2018 susah bentuk di sini. 2019 tuh udah mulai kendor tim waktu itu. Mulai banyak yang banyak yang sibuk. Kita coba cari kenalan lagi, koneksi ini. Kebetulan waktu itu kita ada hubungan deket sama PKPT Ibnu Winril. Jelasnya Mas Okis yang tahu. Intinya pada waktu itu istilahnya kebetulan aja mereka itu nyari tempat buat latihan, nanya ke baru bentuk juga kan ya mereka waktu itu. Ya baru bentuk, nanya buat tempat latihan, nanya ke kita, dan kita ya ngebolehin, cuma ada batas waktu tertentu. Kayak di sini kan lingkungannya warga setempat, jadi kita batasin di bawah jam 20, jam 22 tepatnya jam 10 malam itu masih bisa lah, kurang lebihnya gitu. Nah mungkin dari awal situ terjadi hubungan antara kita sama anak-anak PKPT itu. Alhamdulillah sampai sekarang masih sih. Iya, dan sudah dapat lah pemain-pemain yang bagus. Tambah lagi waktu pecah 2018 dari 5-9 itu kan ada 2 anak yang emang saya bawa ke sini, yang main bass sama tam waktu itu. Jadi istilahnya pondasinya ada gitu loh. Kita punya pondasinya, kita megang pondasinya, kita bentuk dengan karakter ciri khas sana ya alhamdulillah bisa lah kebentuk.
2019 setelah kita kerja sama PKPT itu kami dapat jackpot bang. Dapat pemain yang lebih bagus, dapat vokal yang jauh lebih bagus daripada yang sebelumnya. Yang satu vokal utama, yang satu pengimbangnya. Tapi udah klop bener. Klop, Upin Ipin. Upin Ipin beda ibu, beda bapak, beda ibu, beda orang tua. Vokal utamanya waktu Mas Ilham, sekarang beliau udah jadi ustadz di asrama, lagi jan S2, udah punya istri, udah berkeluarga, bentar lagi punya anak. Yang kedua, backingnya itu namanya Mas Labib, Arfani Labib. Sama aja beliau ustadz di asrama, Man 1 Bandar Lampung, beliau juga guru, udah berkeluarga dan juga sebentar lagi punya anak. Alhamdulillah. Tuh beliau berdua tuh jackpot sih waktu itu. Kami bisa dapat vokal sebagus itu, sebaik itu waktu itu. 2019 tuh puncaknya lah di tahun sebelum COVID. Hingga sampai kebentur COVID, tim bubar. Tim bubar ya sejak Covid. Bubar, bentuk COVID bubar bang. Udah pulang kan anak kos juga Pulang. Sisa tuh cuma saya bertiga, Mas Angga masuk, Mas Angga juga keburu lulus kan waktu itu. Iya. Saya mondok beliau sekarang kan waktu itu. Mas Oki tinggal saya berdua nih orang lama. Mama. Di sini lah bahasanya. Terus COVID udah mulai mereda, bulan puasa 2 tahun lalu 2022. Kita kebentuk Risma waktu itu atas istilah wasilah dari Pak Suwandi Mar, Risma. Secara nggak langsung kebentuk juga tim Hadro karena emang minatnya cukup bagus gitu loh. Kebetulan ya daya tariknya dulu ya, yang kita tonjolin hadrohnya dulu. Ini dulu. Yang emang lagi banyak diminati. Ya kebetulan skill kita dulu di situ lah. Kebetulan orang lama yang masih bertahan, job istilahnya yang emang ada di situ ya di ada Hadro gitu. Di Hadro kita kenal. Alhamdulillah kebentuk lagi tim yang alhamdulillah notabene ini 50-50, sebagian ada yang anak kos datang, sebagian juga ada yang anak asli sini, dan tanpa menghilangkan bahasanya karakter Hadroh asli. Karakter Hadroh yang dulu udah saya bentuk pertama sebelum COVID. Walaupun ditambah dengan ya sedikit aransemen yang lebih baru, berkat pas COVID deh saya kan cepat keliling di sana di sini, dapat ilmu baru, Nyomot ilmu. nyamot ilmu, alhamdulillah. Iya, alhamdulillah dapat Ilmu baru ilmu untuk dikembangkan. untuk dikembangkan di sini. Kurang lebih gitu sih kalau dari saya. Oke, yang terakhir nih mungkin bisa memberikan apa kesan-kesannya atau motivasinya lah biar apa Hadroh ini dapat apa ya menggema di kalangan kaum muda gitu. Dari Mas Oki sendiri mungkin. Kesan-kesan saya pribadi dulu ya. Kalau dari saya pribadi selama saya kenal Hadroh itu dan yang saya pelajari sampai sekarang ini, mungkin awal-awal dulu saya kenal Hadroh kan seperti yang tak bilang tadi kan, saya kenal Hadrohnya dulu bukan sholawatnya dulu. Khususnya di Hadroh, kalau sholat ibu mah itu udah makanan kita kecil. Jadi Makan jadi kalau istilah kesan pesan yang pengen saya bagi ya, yang setelah yang saya dapat sekarang ini, kalau kalian pengen kalau mungkin kalian yang perlu kalian tahu itu di Islam itu banyak keseniannya yang bisa kalian cari dan gali di situ buat gali potensi kalian. Jadi yang pengen saya tekenin ya, kalau kalian suka Hadroh, coba kenalin dulu apa itu sholawat, siapa itu Nabi Muhammad SAW. Kalian niatkan untuk sholawatnya dulu, jangan Hadrohnya dulu. Insya Allah nanti kalian menemukan cinta sendiri di situ. Kalau kalian udah tahu sholawatnya dulu, baru Hadrohnya insya Allah lebih berkah ke depannya. Jangan sampai kita niatkan Hadroh buat musiknya. Nah itu bisa lain juga, kita Hadrohan tapi kita nggak tahu apa itu sholawatnya, apa yang kita baca itu. Dan untuk ya harapan saya buat kedepannya sih, Hadroh bisa menjadi tren yang bisa dibanggakan oleh kalangan muda, tua, dan yang akan datang buat anak-anak muda. Dan mereka nggak perlu kayak sungkan Hadroh ini istilahnya kaitannya sama masjid doang, enggak. Hadroh itu bisa dipakai di mana-mana, yang tinggal penempatannya aja di acara apa gitu, kurang lebih seperti itu. Hanya dikenali dulu gitu. Iya, mengenal lagi. Nah, begitu. Mungkin dari Mas Ramdan sendiri. Dari saya ya. Waduh. Kalau saya sih bingung. Pesan aja ya. Pesan aja. Nggak tahu. Gak jauh-jauh beda dari Mas Oki, sedikit tambah untuk tim Hadroh yang emang udah untuk anak-anak muda
khususnya dan umumnya untuk kalangan luas. Kita ini Islam, kita juga punya kebudayaan sendiri di luar syariat. Bahasanya kita kembangkanlah budaya kita, budaya Islam itu seperti apa. Jangan hanya kemakan budaya luar aja gitu. Tunjukkan ke dunia kalau kita juga punya budaya yang emang indah, yang bagus. So. Baik, terima kasih Mas Oki, Mas Hamdan yang udah menyempatkan hadir di Sempetin Ngaji, berbagi pengalaman, berbagi kisah, berbagi sejarah mengenai hadroh. Mudah-mudahan generasi muda kita dapat mengembangkan kebudayaan kita. Amin. Ini juga kan bisa dikolaborasikan dengan musik-musik yang lain sebenarnya. Bisa. Intinya tadi tetap berselawat. Oke, Niatnya tetap bersolawat. Niatnya tetap Mencari syafaat, mencari syafaat Rasulullah SAW. bukan cari duit. Oke teman-teman Sempetin Ngaji, terima kasih yang sudah nonton video ini sampai habis. Sekian video dari kami, sampai jumpa di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam dulu. Dulu dong.